Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita yang saya janji, karena ini saudara kita sudah beberapa hari pertanyaannya. Saya katakan tunggu konten tutorial saya karena banyak pertanyaan yang di depan saudara ya. Jadi mohon maaf, tetapi tetap saya akan angkat pertanyaan saudara ya, sesuai apa yang ditanyakan saudara itu pun yang akan saya paparkan menurut mengenai adanya pertanyaan saudara. Jadi saya di sini janji di saudaraku di sini tanggal 22 tayang videonya saudara. Sekarang tanggal 22 bulan 4 2024. Videonya tayang saudaraku jam 7.30 pagi bagian Sulawesi Selatan, karena bagian Sulawesi, daerah Sulawesi dan Jawa beda 1 jam ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Ada lagi pertanyaan masuk di bawah kolom komentar. Saudara kita ini dia katakan, alhamdulillah bang, semenjak saya taruh simpangkan maksud saya ulang ya, semenjak saya taruhkan media adanya tanah liat, tanah di dalam ruangan RBW, praktis burungnya sudah bertambah ya. Jadi alhamdulillah saudaraku, karena sudah banyak bukti. Ini saudara kita ada di bawah kolom komentar, dia tulis di bawah kolom komentar, alhamdulillah bang, saya tidak rugi ikuti kontennya abang karena saya punya RBW bang, sudah ada peningkatan burungnya masuk semenjak saya isi tanah liat. Saya sudah katakan saudaraku ya, itu tanah liat itu cepat dia mencapai di dalam ruangan RBW kelembaban. Jadi kalau saudara itu mau cepat burungnya, tetapi satu pesan saya, apabila saudara menggunakan tanah liat di media baskom atau kolam, tolong diperhatikan airnya, jangan dikosongkan airnya, jangan sampai lama kelamaan itu nantinya air habis, sisa tanah yang di bawah baskom atau di bawah kolam mengering sampai retak itu tanah. Diusahakan jangan sampai dia kering. Jadi kalau umpamanya airnya terlalu banyak kurang, tolong diisi lagi air saudaraku ya. Bahasa saya selalu di bawah kolom komentar saudaraku itu konsisten. Bahasa konsisten itu saudara itu harus kontrol itu bagian air di dalam ya saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, ini lagi pertanyaan saya mau angkat saudara ya. Ini ada pertanyaan saudara kita ini, karena ini saya sudah angkat ini yang bagian atas, ini lagi di bawah saudaraku ya. Ini tanggal 20, ini ada tanggalnya di bawah saudaraku ya, tanggal 20, tanggal 22 ya. Tanggal 22 memang saya janji bulan 4 2024 jam 7.30 bagian Sulawesi. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan saudara kita ini. Tolong disimak videonya saudaraku, terutama yang bagi petani yang pemula ya. Nama channel @cinta asipah ya. Saya ulang ya saudara, pertanyaan saudara kita yang saya angkat ini nama channel @cinta asipah ya. Terima kasih banyak Cinta Asipah di sana, karena di sini saudara kita ini bertanya mengenai adanya dia punya RBW, ada keraguan di dalam ruangan RBW-nya, ada kewaswasan ya. Santai saja saudara, saya akan jelaskan nanti supaya saudara itu tambah yakin dan tambah percaya diri di dalam ruangan RBW saudara, insyaallah, dan akan berkeloni walletnya ke depannya ya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sultra. Sultra itu Sulawesi Utara ya saudaraku ya. Ini saya dari Sultra. Saya punya suara inap mati 3 hari. Dia punya saudara kita ini, dia punya suara inap mati 3 hari. Lanjut saudaraku, apa walletnya kabur karena baru 7 bulan dia punya RBW aktif, tetapi alhamdulillah sudah ada 90 ekor yang wallet burung nginap. Coba mohon penjelasannya. Ya. Jadi saudara kita ini dia meminta penjelasannya ini mengenai adanya ruangan RBW saudara, di dalam ruangan RBW saudara, karena walletnya sudah ada burung di dalam 90 ekor yang menurut hitungan saudara. Ini menurut hitungan saudara
Karena walet itu kadang-kalanya kita tidak tahu, biasa kita katakan 90 tetapi lebih 100 di dalam. Karena walet itu kadang-kalanya kita bisa hitung pas, kadang-kalanya itu melebihi atau kurang. Ya, bahasanya kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya. Yang jelasnya saudara sudah melihat itu waletnya sudah ada 90 ekor yang dia deteksi di dalam ruangan RB saudara. Karena saudara mungkin dia bisa pantau mengenai adanya walet itu keluar di LMB apa pagi hari atau pada waktunya mau petang, mau malam, karena di situ tempat mengecek burung walet kalau baru sedikit. Tetapi kalau burung sudah padat, wah saudara tidak bisa akan hitung lagi walet. Karena biasa di situ kalau sudah padat, biasa masuk di situ kayak di rumah biasa 10 sekaligus masuk, biasa di situ 15 sekaligus masuk. Karena di situ sudah antri burungnya, sudah padat, ya. Jadi disyukuri saudara-saudaraku, alhamdulillah sesuai dengan bahasa di sini, alhamdulillah, karena baru 7 bulan termasuk cepat saudara kita ini dia punya RBW, alhamdulillah. Jadi saudaraku ini cinta Asifa, ya, mengenai adanya burung saudaraku karena 3 hari suaranya itu mati, santai saja mengenai adanya suara saudaraku. Kalau mati itu biar 1 minggu, kalau waletnya sudah berkeloni di dalam tetap dia pulang. Saya sudah katakan saudaraku, kalau walet sudah tinggal di dalam itu jangan harap walet akan pergi sampai mati di situ sampai punah. Ya, walet itu dia punya pendirian itu, walet itu sangat-sangat kuat. Ya. Kenapa saya katakan sangat kuat? Kalau dia sudah tinggal di dalam, sudah berkeloni di dalam, jangan harap burung itu mau pergi. Biar panas di dalam itu sampai mati, kasihan itu walet. Sisa kita yang akan ada perasaan, oh agak panas, kita harus isi air di dalam. Ya, supaya dia mencapai apa yang diinginkan walet adalah kelembaban. Apa yang diinginkan walet adalah suhu udaranya, itu suhu sejuk. Kalau bahasa kelembaban itu air itu dingin, ya. Mengenai adanya di dalam kalau banyak predator, diusahakan saudara itu mengadakan penyemprotan di dalam supaya itu hama tidak akan menghambat populasi walet ke depannya. Begitupun juga sarang itu kalau sudah ada jadi dia makan anak yang sudah jadi, semua itu adanya tadi hama predator, ya. Jadi saudara itu tahu, saudara bisa mendeteksi bagian di dalam ruangan RB, usahakan diidealkan di dalam. Bahasa diidealkan itu diusahakan itu diperhatikan, ya. Ya, atur semua itu ukurannya, suhu di dalam, kelembaban juga begitupun dengan adanya gangguan. Ya, jangan selalu diganggu burung waletnya saudaraku. Selalu ada pertanyaan saya, ya, selalu ada jawaban saya. Kalau saya jawab kolom komentar saudara di bawah kolom komentar, selalu saya katakan konsisten di dalam ruangan RBO saudaraku, ya. Jangan selalu dimasuki, terutama itu kelembaban, suhu udara, gelapkan ruangan, jangan selalu dimasuki gedungnya saudara, apalagi baru pemula, karena walet yang mau beradaptasi itu dia bisa nyaman bermanuver di dalam kalau tidak ada kita di dalam. Dia leluasa bermanuver, baik burung yang di dalam maupun yang burung yang di luar, burung liar yang belum punya kandang, belum punya rumahan. Nah, itu burung liar, ya. Nah, justru saudara itu amankan di dalam. Maksud saya amankan, jangan selalu saudara keluar masuk di dalam ruangan RB saudara kalau waletnya ingin berkeloni, ingin berkembang biak, populasinya cepat, dan dia akan bikin sarang apabila waletnya sudah padat, ya. Ya, namun sedikit waletnya tetap dia bersarang, hanya kalau sedikit ya gitu juga sarangnya sedikit juga, ya. Nah, sedangkan kita ini saudara kini kita mau banyak sarangnya, ya. Nah, adanya itu sarang banyak saudaraku karena itu bahasa populasi koloni. Kalau banyak itu populasinya, banyak koloninya, jelas sarangnya juga banyak saudaraku, karena dia itu rata-rata itu walet itu semua mau bertelur. Nah, itu jadi saudara itu betul-betul itu perlu sekali perhatikan di dalam ruangan RBW, ya. Amankan di dalam supaya apabila saudara amankan di dalam, walet juga aman dan nyaman. Nah, leluasa dia itu bikin sarang karena adanya tadi itu saudara tidak akan mengganggu di dalam. Walet itu paling benci itu selalu dimasuki ruangannya sebenarnya. Seandainya berbicara walet ya
bahasa filosofinya Walet. Dia katakan apabila saya masuk di ruangan itu, tempat yang kosong, saya di dalam, tidak ada yang ganggu saya akan betah dan saya akan panggil teman saya di luar. Itu bahasa burung liar, bahasa filosofinya, ya. Nah, ini bahasa penjabaran saudaraku. Walet begitu, karena Walet itu bertahap. Tetapi kalau dia suka tempat itu cepat banyak. Nah, itu justru saudara itu harus betul-betul itu tahu, ya, lakukan itu saudaraku, ya. Tahan-tahan sedikit itu bahasa penasaran. Kan yang merusak sebenarnya di dalam ruangan RBW itu, yang merusak citranya Walet adanya dari kita sendiri. Karena kita selalu mengganggu. Walet itu mau beradaptasi di dalam, mau nyaman, mau bikin sarang, tetapi selalu kita ganggu. Apalagi bagian di dalam ruangan RBW tidak terpenuhi, tidak ideal. Mana cahayanya itu terang masuk, ya, mana hawanya di dalam itu panas, karena ventilasinya juga kurang. Begitu pun juga airnya tidak tercapai itu keinginannya Walet. Bahasa kelembaban, panas semua pokoknya itu. Jadi saudara itu tahu, ya, mengerti mengenai adanya itu Walet. Bahasa mengerti itu berarti saudara itu memahami itu Walet. Yang disukai Walet apa yang disukai Walet, itu semua yang tadi. Dan itu di dalam ruangan RBW saudara, itulah hatinya di dalam. Bahasa kalau kendaraan itu, itulah mesinnya di dalam. Ya, nah itu. Apabila di dalam itu tidak terpenuhi, sia-sia itu bangunan kita dirikan saudaraku. Capek saja saudara. Berapa lama saudara menunggu, berapa biaya saudara terbuang, berapa waktu saudara tersita. Adanya itu karena Walet tidak mau beradaptasi, tidak mau tinggal, apalagi kalau bahasa bikin sarang. Nah, inti dari itu saudaraku, kalau saudara itu mau dibikinkan sarang sama si Walet ini, tolong dipenuhi keinginannya si Walet. Tolong dipenuhi keinginannya. Apa keinginannya? Itu semua tadi yang saya katakan, kelembaban suhu, jangan selalu diganggu, adakan sekat lar kalau terang di dalam. Apabila saudara menggunakan media kolam atau media baskom, tolong diisi tanah liat 3-5 cm ketebalannya, supaya itu tanah liat cepat dia capai dingin di dalam kelembaban. Nah, sudah ada pertanyaan saudara masuk. Nah, saya baca itu kemarin, saya baca apa yang dia tanyakan saudara di dalam, di bawah kolom komentar saya. Alhamdulillah bang, selama saya ikuti konten abang, selama saya nonton konten abang, alhamdulillah saya punya bangunan RBW nambah burung saya semenjak saya isi tanah liat. Sudah banyak sekali komentar masuk saudaraku, bang saya mau pergi lagi ambil tanah liat bang. Ada juga itu komentar, dia katakan di bawah kolom komentar, bang saya ini sementara isi lagi tanah liat. Alhamdulillah. Bang, saya ini sementara mau belikan mesin kabut. Banyak pertanyaan saudara di bawah kolom komentar. Semua saudara kita itu berjuang di sana. Alhamdulillah. Memang saya tuntun itu, berjuang saudara-saudara pia, jangan nonton saja. Dan apabila saudara nonton, jangan setengah-setengah. Karena kalau saudara itu nonton setengah-setengah, apa bahasanya kalau dikasih rezeki saudara hanya setengah-setengah juga. Nah, itu. Kalau saudara mau terjun di Walet, berjuang, jangan setengah-setengah. Karena bahasa rezeki, kalau mau rezeki datang saudaraku, tidak ada bahasa setengah-setengah kalau rezeki mau datang. Begitu. Begitupun juga kebalikannya. Kalau gagal tidak ada bahasa setengah-setengah, tidak ada bahasa coba-coba. Kalau bahasa gagal, ya gagal. Ya, itu saudaraku ya. Jadi saudara paham apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan, tolong dicerna. Ya, tolong dicerna saudaraku. Nah, kalau perlu itu langsung dipraktekkan di dalam ruangan RBW saudara. Bisa dipikir itu, bisa kita cerna dulu. Oh berarti kalau gitu saya harus tambahkan air, seumpamanya kurang air. Oh kalau gitu saya harus tambahkan tanah, seumpamanya saudaraku ya. Oh kalau begitu saya harus tambahkan media baskom karena baskomnya kurang, menurut bahasa saudara kita itu penjelajah 75. Nah itu, insya Allah saudaraku, saudara akan berhasil. Tidak usah terlalu bahasa-bahasa di luar itu terlalu kita ambil. Tidak apa-apa kita dengar, tetapi saudara harus perlu saring dulu, jangan langsung lakukan. Ya, karena jangan sampai saudara lakukan itu capek, ujung-ujungnya hanya saudara itu capek. Ya, nah.
Tidak jadi masalah saudaraku. Saya tidak katakan jangan ambil pendapat dari luar, tetapi perlu kita saring dulu, ya. Nah, karena manusia itu saudaraku tidak ada yang sempurna, kurang dan lebih, lebih dan kurangnya, ya. Jadi oke saudaraku, saya lanjut dari pertanyaan saudara kita ini. Ini atas nama Cinta Asifa. Kalau mengenai gurunya saudaraku, ya, saudara bertanya di sini, ya, apa waletnya kabur karena baru 7 bulan. Enggak, maksud saya punya suara inap mati 3 hari. Suara inap mati 3 hari, suara tarik 3 hari, suara panggil 3 hari mati. Maksud saya, jangan terkecoh, jangan panik, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu. Santai saja. Bahasa saya sudah katakan santai saja. Saya sudah alami saudaraku. Seandainya saya tidak pernah mengalami kayak pertanyaan saudara begini, saya tidak bisa angkat. Tidak ada bahasa saya, tidak ada bahasanya bekal saya untuk membahas ini. Bukan rekayasa saudaraku. Di rumah itu pernah mati itu 10 hari lebih, karena itu waktu saya tidak ada. Itu waktu saya ada di Kendari. Suara di rumah itu 10 hari lebih mati semua waletnya ada. Tidak kemana-mana waletnya. Bukan 3 hari mati di rumah, lebih 10 hari. Coba. Walet kalau sudah tinggal di dalam saudaraku itu, yakin saja saudaraku itu walet tidak akan pergi. Apalagi kalau sudah beranak, bercucu di dalam ruangan RDO saudara. Beranak, bercucu, bercici. Bahasanya beranak, bercucu, bercici, dan seterusnya. Walet itu sampai punah di situ. Biar tidak ada suara. Kalau walet sudah terlanjur tinggal di dalam, biar tidak ada suara, kembali ke situ. Nah, itu saudaraku, ya. Tetapi kalau walet tidak suka, biar penuh suara di dalam, di luar penuh suara tarik penuh, suara inap penuh, maksudnya pas suara huni, tidak akan tinggal juga kalau dia tidak suka. Nah, itu saudaraku, ya. Itu walet, itu justru saya katakan walet itu alami dan tidak cerewet. Kebalikannya itu walet juga cerewet, tidak cerewet dan walet juga cerewet. Kenapa saya katakan? Kenapa ini penjelajah 75 dia katakan tidak cerewet tapi cerewet? Nah, itu sama kalau saya katakan walet itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Bahasa dari itu tadi, arti dari kata itu, walet kalau dia mau tinggal susah pergi. Dan kebalikannya, walet kalau tidak dia suka tempat itu, jangan harap walet tinggal. Itu susah juga tinggal. Makanya saya katakan susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Sama tadi itu. Ya saudaraku, ya. Jadi tolong disimak, dipahami ini bahasa saya, ya. Nah, dicerna betul saudaraku. Jadi saudara ini jangan takut, santai saja saudara. Ini saudara kita Cinta Asifa. Tolong, ya. Nah, justru saya katakan kalau ada kebimbangan bagus, saya suka ini saudara ini mau sharing. Ada keraguannya dia lempar, dia tulis di bawah komentar, bang, saya mau tanya ini bang, gini begini guru, bagus. Justru saya suka saudaraku kalau saudara bertanya mengenai adanya di dalam fasilitas di dalam ruangan RDO saudara mengenai adanya walet. Karena kalau tidak ada pertanyaan saudara itu bingung juga apa yang saya jelaskan itu. Nah, berarti pertanyaan itu adalah menunggu bahasa jawabannya, dan jawaban itu kita mau tahu jawabannya yang gimana. Nah, itu ya, itulah yang saya semua katakan, itulah yang saya jelaskan secara mendetail. Tolong dinonton video saya, dan apabila saudara sudah nonton habis, tolong dipraktekkan apa kekurangannya di dalam ruangan saudara, ya. Nah, itu apa yang diinginkan walet, apa yang dicari walet di dalam bangunan itu, apa yang dicari sebenarnya walet saudara. Saya mau tanya, apa yang dicari walet di situ di dalam bangunan? Padahal makanannya hanya ada di luar. Itu yang dicari. Kalau dingin di dalam, sejuk, aman, ya. Dan ruangan itu gelap, seperti bahasanya di goa, aman, gelap, sejuk, dingin, gelap. Walet akan tinggal, walet akan betah di dalam, walet bikin sarang, walet bertelur sampai dia netas anak, jadi akan jadi anak-anak, akhirnya beranak lagi jadi cucu, cucu beranak lagi jadi cici.
Dari induk ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cici, dan cici seterusnya sampai walet itu padat banyak berkoloni. Itulah habitatnya walet. Bahasa habitat walet itu berarti walet di situ suka, di situ ngumpul, bahasa koloni. Apabila walet sudah ngumpul, saudara, itu yakin saja saudara itu capek sendiri nanti keluar masuk. Bukan lagi bahasa penasaran. Bosan sendiri itu bahasa penasaran nanti kalau walet itu sudah mau berkoloni, saudaraku. Jadi kalau saya berbicara begini, saudaraku, saya itu bukan ngoceh-ngoceh saja. Insya Allah saudara akan rasakan nanti, tetapi berjuang dulu. Bahasa berjuang itu ya, kita itu harus berusaha dulu. Selalu saya katakan, saudara harus sabar, berjuang, bertawakal. Apapun kendala kita harus sabar. Yang menghadapi walet begitu, karena walet itu barang hidup, bukan benda mati. Walet itu terbang. Seperti kita manusia punya namanya roh, walet juga sama, punya nyawa. Jadi gimana caranya? Karena walet juga itu dia butuh kenyamanan. Kita pun juga begitu. Ya, kita itu ada keinginan dan walet pun juga dia punya ada keinginannya seperti kita. Jadi sama-sama membutuhkan, sama-sama tidak mau diganggu, dan sama-sama mau menghasilkan sesuatu. Walet itu dia mau tinggal di dalam ruangan dari saudara karena dia mau menghasilkan itu, bikin sarang dan bertelur, itulah hasil anaknya nanti. Dan apabila itu walet nanti bertelur sampai netas anaknya, anak itu terbang, itu akan saudara dapat hasil juga nanti dari sarang. Tergantung dari saudara. Pilih yang mana. Saudara selalu mau mengganggu di dalam kalau baru aktif, atau saudara itu mau bersabar, ya terserah. Yang penting saya sudah katakan, saya sudah paparkan, karena semua saya punya grup-grup di perwaletan, saudaraku, semua rasakan itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu dia tidak lewati lagi itu, karena dia sudah terbiasa, dia sudah alami, bahasanya sudah kebal. Karena sudah dia rasakan, dia lupa itu perjuangannya dulu-dulunya, karena dia sudah menjual sarang itu per kilo-kilo, per puluh kilo. Ya, itu yang diinginkan saudaraku ya. Jadi ini saudara, lanjut lagi ini mengenai adanya saudara kita ini Cinta Asifa. Karena sudah 90 ekor burungnya di dalam, ya. Sedangkan umur ini baru 7 bulan, termasuk cepat saudaraku. Dan itu mengenai adanya suara ya, tidak usah kaget, tidak usah, santai aja. Kalau baru sempat perbaiki ya. Jangan terlalu ada bahasa kewaswasan, jangan-jangan itu waletnya pergi kalau suaranya mati, atau stres waletnya karena tidak ada lagi suara. Tidak begitu saudaraku. Kalau burung di dalam itu sudah tinggal, ya tinggal itu, tidak akan pergi biar mati suaranya. Hanya perlu kalau sudah umpamanya sudah ada kesempatan menyala suaranya, ya nyalakan ya, gitu. Tetapi bahasanya itu kalau umpamanya tidak disengaja langsung itu, umpamanya saudara di luar ya, di luar daerah, langsung suara di belakang mati, tidak ada yang perbaiki di sana, ya santai aja saudaraku, tenang aja. Nanti saudara pulang baru perbaiki itu. Kalau memang twitternya salongnya mati, itu ganti salongnya. Kalau kabelnya putus, tolong disambung kabelnya. Kalau amplifiernya mati, ya tolong diperbaiki. Atau disk-disknya yang rusak, ya tolong dikopikan kembali suara, diisikan kembali suara, saudaraku ya. Itu. Jadi itu saudara, pertanyaan saudara ini mengenai adanya ini ada kewaswasan. Apakah kira-kira waletnya itu kembali kalau suaranya mati? Santai saja saudaraku. Mumpung saudara baru 3 hari, saya itu lebih 10 hari mati saudaraku. Begitu juga pertama saya selalu ada rasa-rasa, ada rasa apa ya, rasa was-was. Sudah lama suaranya mati. Orang tidak tahu kerja di dalam karena tidak ada yang bisa masuk di dalam karena kuncinya ada sama saya. Itu waktu ada saya di Kendari, saya tangani bangunan yang pernah saya cerita itu, namanya Pak Armin. Itu guru SD. Sekarang panennya itu sudah hampir 5 kilo 1 bulan. Itu rumah BTN saya tangani saudaraku. Alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang dia mendirikan lagi bangunan. Datang sudah berapa bangunan sekarang. Itu saya tangani dulu. Yang saya pernah cerita itu, pernah datang di rumah itu bawa mobilnya. Itu mobil dia perlihatkan saya, inilah hasil yang kita tangani Pak Man. Ya, itulah hasil penjelajah saudara kita yang tangani. Saya katakan sama dia, karena saudara sudah beli mobil,
sedangkan walletnya tidak berhenti cetak sarang, cetak uang, apalagi yang mau dibeli di belakangnya. Ya, seandainya saudara sudah beli mobil langsung tidak ada lagi uang di belakangnya, ini tetap bikin sarang terus. Saudara sudah beli mobil, tetapi ini wallet selalu cetak sarang, apalagi mau dibeli di belakangnya karena sudah beli mobil. Nah, terserah dari saudara, karena wallet itu kalau sudah beradaptasi dalam ruangan RBW, sudah berkeloni, tidak berhenti saudaraku. Kita buka sarannya dia bikin lagi, kita buka sarannya dia bikin lagi, begitu terus. Apalagi sudah padat, belum sempat dipanen yang satu, yang di depan, jadi lagi di belakang. Kita panen di belakang, jadi lagi yang di depan. Wallet itu begitu kalau sudah padat. Tetapi sabar dulu hadapi kalau baru pemula ya. Biar kita itu pemula selalu juga kan. Pernah menghadapi saya itu orang bahasa pemula. Saya itu yang sudah panen, teman-teman kita yang sudah lama panen itu saya juga, kapan saya panen seperti mereka? Kapan saya panen seperti saudara kita yang di sana? Gitu. Selalu begitu saudara-saudaraku, selalu berjenjang, ada bahasa sabar. Nah, sisa saudara itu gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW-nya, terutama itu bagian-bagian di dalam, idealkan saudara ya. Idealkan itu kalau umpamanya suaranya mati dihidupkan kembali, ya, diganti salonnya kalau mati. Itu yang saya katakan tadi. Itu mengenai adanya media kolam, media baskom, tolong saudara perhatikan sekali itu airnya, jangan sampai habis airnya di dalam. Bahasa kurang ya, pasti kurang itu mengenai adanya air, media air. Tetapi kalau terlalu banyak kurangnya saudaraku, tolong ditambahkan air, jangan dilepaskan kosong air di dalam ruangan RBW saudara. Begitupun juga adanya media baskom, tadi itu semuanya kolam, dan itu tanah, ya, tanahnya kita perhatikan saudaraku ya, tolong diisi tanah, karena sudah ada terbukti pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Kemarin itu masuk saudaraku, kemarin masuk itu pertanyaan saudara yang ikuti konten saya belum lama. Dia mengatakan, alhamdulillah bang, semenjak itu tanah liat terbukti karena saya punya burung nambah. Coba, itu yang kita inginkan saudara, ya, itu yang kita mau. Dan wallet pun juga begitu, itu yang diinginkan juga wallet. Sama-sama kita punya keinginan saudara. Kalau walletnya nyaman, itu pasti saudara juga nyaman. Kalau walletnya tidak bisa bertahan di dalam, saudara juga kembali saudara susah, bingung. Nah itu ya, itu yang selalu saya utarakan mengenai adanya itu saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku dicerna baik-baik ya. Nah, tolong diikuti video saya saudaraku ya, ikuti terus, jangan bosan, karena di situ ada rezeki, di situ nanti saudara berhasil. Nah, memang harus berjuang saudaraku, kita harus berjuang. Mana kalau kita pergi merantau di daerahnya orang, banyak teman-teman itu pergi merantau, kasihan di sana itu. Karena dia mau mencari namanya sesuap nasib, mencari rezeki untuk kehidupan anak-anaknya, keluarganya, kerabat-kerabatnya. Begitupun juga dari dirinya. Nah, sama ini saudara-saudaraku, saudara nonton video saya itu bahasanya berjuang. Karena di situ ilmu. Nah, bahasa ilmu itu adalah ilmu itu mengantar kita menuju keberhasilan saudara. Ya, bahasa keberhasilan itu apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang saudara mau, pasti saudara menunggu itu hasil. Sedangkan hasil yang kita mau tunggu ini gimana caranya bisa ada hasil kalau kita tidak berusaha, kita tidak berjuang, tidak bersabar. Nah itu semua butuh waktu, semua butuh namanya biaya saudaraku, semua butuh namanya pola pikir. Nah, jadi saya syukuri saudaraku karena sudah banyak saudara kita ini sudah menerapkan apa yang saya katakan, sudah banyak yang terbukti di lapangan. Belum lama, ya. Gimana kalau sudah lama, tambah banyak itu burungnya nanti di dalam. Ya, itu yang saya inginkan saudaraku. Terima kasih banyak. Nah, jadi itu yang sudah tambah burungnya, pokoknya itu saja. Karena di situ banyak panduan, di situ banyak ilmu. Bisa jadi ini yang saya bahas ini umpamanya Kelembabang, kan selalu ada itu Kelembabang. Setiap video saya tayang selalu ada bahasa Kelembabang. Tetapi ada saja itu tambahan lagi, ada tambahan karena saudara nonton video saya, ada pertanyaan masuk, sisa saudara cerna, oh itu yang dia katakan. Bisa saudara praktekkan. Karena ada di bawah kolom komentar pertanyaan di bawah kolom komentar, saya itu bang, saya ikuti dulu videonya abang, saya dulu cerna, baru saya membangun. Terima kasih saudaraku, ya. Doa bersama saudara tanpa terkecuali saudara di lapangan. Doa saya itu bersama semua saudara. Ya, gimana saya sukses, begini teman-teman saya, kita sukses, begitu pun nanti saudara. Mudah-mudahan saudara juga bisa sukses.
Ya, jangan teman-teman saja mau sukses, saya saja mau sukses, saya juga mau. Kalau saudara kita itu di sana yang baru membangun, yang baru pemula, yang gagal, ya, yang gagal itu berjuang, ya, jangan pasrah, ya, jangan mengalah. Selalu saya katakan, di mana ada kegagalan adalah satu cobaan, itu dari Allah Maha Kuasa. Di mana ada cobaan itu kita harus sabar menghadapinya. Apabila saudara bisa bersabar, insya Allah usaha itu tidak mengkhianati hasil. Saudara berusaha, bisa jadi ini hari atau minggu belum dapat, bulan depan belum dapat, tahun depan bisa jadi tahun yang kedepannya insya Allah saudara akan merasakan sesuatu apa yang diinginkan. Selama saudara berjuang, bersabar saudara-saudara, karena kegagalan itu adalah cobaan, dan cobaan itu datangnya dari Allah, ya, yang dilimpahkan sama kita. Dan saudara itu tahu, pahami, semua itu bukan keinginan kita, tetapi bersabar saudara, berusaha, berjuang, insya Allah, ya, di mana ada perjuangan, doa, ya, nah, pasti saudara akan diberikan namanya rezeki. Yang penting saudara itu tahu, paham, ya, mengerti, ya, apa yang saya katakan saudaraku. Itulah tujuan saya untuk menuntun saudara. Dan ada pertanyaan di bawah kolom komentar, tolong dituntun bang, tolong dituntun, saya mohon dituntun. Ada pertanyaan saya bahas kemarin. Insya Allah selama saya masih bisa bernapas saudaraku, tujuan saya adalah menuntun saudara, gimana supaya saudara itu bisa sukses seperti saudara kita. Saya mau sekali saudaraku, saya pingin sekali saudara-saudara semua sukses di lapangan, bukan bahasa saja, bukan saya ngoceh-ngoceh saudaraku, ya, karena sudah ada bukti. Sudah berapa di bawah kolom komentar, sudah nambah walletnya, sudah nambah sarangnya. Coba, berarti kalau nambah sarang, nambah wallet, nambah sarang, berarti nambah juga nanti uang di dalam situ bangunan saudara. Nah, kalau sudah dapat uang di situ, coba, tidak berhenti saudaraku. Selalu saya katakan saudaraku, apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan terbukti di lapangan. Alhamdulillah. Itu bukan keinginan saya saudaraku, keinginan saudara sendiri, ya. Dan itu adalah pemberian dari Allah Maha Kuasa, bukan saya. Saya hanya perantara, saya hanya amanah yang memberikan motivasi ke saudara. Ilmu yang saya miliki saudaraku, saya syukuri, karena bukan saya pemilik namanya ilmu. Hanya ada yang memberikan ilmu, Allah Maha Kuasa yang memberikan, karena adanya namanya pikiran diciptakan, adanya namanya pembicaraan itu diciptakan semua, ya. Jadi kita bersyukur saudara. Justru saya katakan, apabila saya membawa konten tutorial, ya, video saya tayang itu selalu membahas mengenai adanya lahiriah dan batinnya hati nurani, ya, maksud saya kulit isi dan batunya. Selalu saya katakan, karena selalu ikut di situ ada, selalu saya ikutkan itu yang Maha Pencipta. Itulah aslinya. Kita ini hanya kulit saudara. Ya, ada yang menciptakan kita dan ada yang mengambil kita. Jadi kita itu jalani hidup, ya, di dunia wa fil akhirat. Tuntutlah duniamu akan hidup seperti batu selama-lamanya. Wa fil akhirat, jangan lupa saudara akan tinggalkan dunia, mati besok. Itu seakan-akan. Di dunia hanya sementara, tetapi kita harus berusaha. Wafil akhirat itu wahdan, wafil akhirat itu ingatlah ada akhirat. Nah itu, ya saudaraku, ya. Nah, justru saya katakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, doa, hubungan sesama manusia adalah kita saling menyapa, saling silaturahmi, saling menghargai, jangan menjelekkan. Kita itu harus berpikir positif, jangan negatif saudaraku. Kalau ada yang salah diperbaiki, ya. Kalau yang sudah baik ya baik, tetapi yang sulit itu yang salah diperbaiki. Dan disitulah kita ada cobaan. Itu maksud saya, itu tujuan saya saudaraku. Jadi saudara itu bahasa menuntun, insya Allah saya akan tuntun saudara. Saya akan tuntun saudaraku. Jangan takut, jangan panik. Insya Allah ada penjelajah 75. Ya, karena ilmu yang saya rasakan saudaraku bukan dari saya saja. Teman-teman yang sudah berpuluh-puluh tahun itu, sampai pernah saya katakan 50 tahun terjun di wallet, setengah abad dia. Itu ilmunya saya rasakan semua saudaraku. Saudara kita itu yang 37 tahun ilmunya semua saya resapi. Yang 25 tahun itu ilmunya ada semua sama saya. Saya akan keluarkan, lepaskan. Sisa saudara gimana caranya saudara bisa praktekkan. Bertanya kalau ada yang kekurangan. Jangan takut saudaraku. Maksud saya ulang, ya.
Apapun keluhannya saudara, pertanyaan yang tidak bisa saudara bawa, tolong tulis di bawah komentar. Saya akan berikan masukan, saya akan berikan keringanan mengenai adanya keraguan saudara, insya Allah. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Saya sudah angkat ini mengenai adanya saudara kita ini. Tolong santai saja menghadapi adanya suara inap kalau mati. Santai aja, jangan takut, jangan bimbang. Penjelajah sudah 5 katakan, saya sudah katakan santai aja, karena sudah ada burung di dalam. Hitungan deteksinya saudara adalah 90, sudah mulai berkeloni. Yang penting kelembabannya, jangan lari itu saudara suhu, biar mati suaranya. Yang penting kelembaban dan suhu itu jangan selalu diganggu, gelapkan ruangan, insya Allah burungnya itu tidak akan pergi. Justru burung walet itu yang di luar akan datang, namun tidak ada suara. Kalau sudah ada burung di dalam, burung yang di luar itu akan ngikut, seperti bahasanya itu magnet. Magnet itu kalau ada besi di sana kita dekatkan, dia tarik. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Tolong, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya, tolong disimak itu videonya, diambil apa yang saya katakan tadi ya. Kalau ada masih ada kekurangan, tolong dikomentari di bawah. Berkomentarlah saudaraku, kita akan sharing ya. Ya, karena banyak teman-teman kita itu ya interaksi di bawah kolom komentar, bertanya ulang-ulang. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau ada kata-kata saya salah, terselip, karena saya itu manusia biasa ya. Saya manusia biasa, ciptaan juga seperti burung walet, seperti kita semua ya. Kita ciptaan, ada yang menciptakan kita segala sesuatu ya. Manusia diciptakan begitu ya, rezeki, kegagalan semua dari sana. Kita harus bertawakal, sabar. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.